Allah langsung berfirman kepada Musa, turun kamu, bangsa ini akan kumusnahkan. Tuhan langsung berapi-api, marahnya meledak-ledak. Dia sangat sensitif dengan penyembahan berhala. Allah paling benci diduakan. Keluaran 33 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu, saya akan kupas perikop ini. Ya, siap-siap Bapak Ibu, sambil memeriksa hati, pikiran, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang akan saya bahas. Kalau ada nanti yang mau buat pengakuan, silakan setelah firman ini akan kita ambil sebuah tindakan-tindakan profetik maupun tindakan-tindakan rohani yang berkaitan dengan ini. Saya berdoa kita semua setelah mendengar firman ini, bahkan ketika mendengar firman ini, dibebaskan dari segala persoalan yang akan saya sampaikan. Haleluya. Keluaran 33 ayat 1 sampai 6. Saya ayat pertama, Bapak Ibu membaca dengan pelan dan keras. Maksudnya jangan terburu-buru, namun suaranya kencang. Ya. Sudah ketemu, sudah ada di layar, puji Tuhan. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, apa dikatakan? Tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Haleluya. Bapak Ibu, 3 minggu lalu sempat saya singgung sedikit hal ini di meja makan sana. Ya, sempat ada sidak ya waktu itu, kena sidak. Ada yang kena sidak ya sama gembalanya ya. Haleluya. Tapi ini cerita lengkapnya. Jadi biar jangan hanya ada orang yang sampai sore yang ada di sini dapat berkat dari saya, tapi semua umat Tuhan di sini juga memperoleh berkat. Amin. Haleluya. Ya, di sini ada sebuah pernyataan di ayat 4. Ya, coba di ayat 4 tadi. Coba dibaca sekali lagi. Ini menjadi sebuah hal yang menurut saya ganjil kalau nggak dipahami secara utuh. Coba dibaca ayat 4. Ketika bangsa dengan menawarkan ceramah yang mengerikan ini, bergabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Seorang pun tidak ada yang memakai Perhiasan. Apa hubungannya? Apa hubungannya perhiasan dengan murkanya Tuhan? Ya. Di ayat 6 lagi dikatakan, dipertegas itu, demikianlah orang Israel tidak memakai apa? Perhiasan-perhiasan lagi. Wow. Ya. Apa hubungannya perhiasan-perhiasan bangsa Israel dengan murka Tuhan yang menyala-nyala? Ya, jadi dalam Keluaran pasal 33 ini tidak bisa kita lepaskan konteksnya dari pasal 32.
Ya, kita untuk memahami pasal 33 kemarahan Tuhan di pasal 33 kita harus baca peristiwa di pasal 32. Ada peristiwa apa di sana? Ketika Musa menerima hukum Taurat, 10 Taurat. Di mana? Gunung Sinai. Gunung Sinai apa Gunung Horeb? Gunung Sinai apa Gunung Horeb? Gunung Sinai. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, Tuhan terima, Musa terima hukum Taurat di mana? Gunung Sinai apa Gunung Horeb? Saya nggak mau pakai istilah Pak Gembala minggu lalu 500.000 katanya. Ayo, Sinai apa Horeb? Sinai. Aduh, bukan Horeb. Bukan. Bukan di Gunung Horeb, Bukan. tapi di Gunung Sinai. Ya. Benar? Benar. Bapak Ibu harus sering-sering duduk di meja makan biar saya kasih tahu banyak hal. Ya. Coba Imamat 26:46. Inilah firman Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantara Musa. Jadi Tuhan berfirman menyampaikan hukum Taurat di gunung kepada Musa. Oke, ya, Malaki 4 ayat 4. Coba Malaki 4 ayat 4. Jadi ini kita harus satu persepsi ya. Malaki 4 ayat 4. Ayo. Malaki 4 ayat yang keempat. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb. Di mana? Gunung Horeb. Untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Jadi Tuhan berfirman menyampaikan hukum Taurat kepada Musa di mana? Di Sinai. Oke Bapak Ibu, Gunung Sinai sama Gunung Horeb bersama ya. Haleluya. Tepuk tangan. Haleluya. Ya. Ingat, ntar anak sekolah minggu diajarin ya. Sinai sama Horeb. Ya, podo wae. Ya, sami mawon. Oke. Ya. Jadi untuk memahami amarah Tuhan yang berkaitan dikatakan di ayat 4 dan ayat 6, mulai saat itu bangsa Israel yang dibawa Tuhan melalui Musa lewatin yang namanya perbudakan tak dari Mesir, dari bangsa Mesir ke menuju Kanaan, dan sekarang mereka di padang gurun, tepatnya di kaki Gunung Horeb ya, atau di kaki Gunung Sinai ini. Tuhan marah dan dikatakan bangsa Israel mulai saat itu tidak lagi menggunakan perhiasan. Benar? Ya, perhiasan itu nanti kalau kita perjelas kalau di ayat 32 ada anting-anting, ada kalung, ada gelang dan sebagainya. Di ayat 32 ketika Musa menerima ya Dekalog 10 hukum Taurat yang tertulis di dalam loh batu. Ada dua sisi loh batu itu. Ya, digores, dipahat dengan tangan Tuhan. Ketika Musa naik ke gunung itu, dan bangsa Israel dan Harun yang pada saat itu berdiam menemani bangsa itu, bangsa ini mulai gecor. Bahasa Ibraninya gecor, ngerti? Bahasa anak mudanya mulai galau. Ya, 32 di pasal 32 ayat pertama, ayat kedua dikatakan, ayat pertama khususnya, mereka menuntut kepada Harun, entah bagaimana itu si Musa terlalu lama di Gunung Sinai sana. Gak tahu kita masih hidup apa enggak, berfirman Tuhan apa tidak. Harun, buatlah bagi kita Allah lain. Ini dia ya, pasal 32. Ya coba 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni siapa? Harun. Dan berkata kepadanya, mari
dibuatlah untuk kami apa? Allah. Ya, hanya huruf kecil. Ya, yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa itu orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Di ayat 2-nya tragis. Ya, ayat 2, biar enak kita memahami ini. Apa-apa, jangan kita baca sampai ini ada 30 ayat lebih. Ayat 2 aja. Lalu berkatalah Harun kepada mereka. Apa dikatakan? Ya, dan bawalah semuanya kepada Harun. Ya, perhiasan tadi, makanya tadi ada di pasal 33 ayat 4 dan 6 itu bangsa Israel tidak lagi memakai perhiasannya, karena di ayat 3 ini akhirnya Harun karena ketegar tengkukan daripada pecah bangsa itu, ribut bangsa itu, dibuatlah dari hasil emas itu, perhiasan mereka itu apa? Patung lembu emas. Setelah patung lembu emas itu dibuat oleh tangan Harun sendiri, mereka membakar korban di depan patung itu. Mereka beria-ria, mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorai, menari-nari, dan itu membuat hati Tuhan tersayat-sayat, membuat hati Tuhan menjadi sangat murka. Tuhan diduakan, Tuhan tidak dianggap lagi. Allah yang mereka sembah yaitu Yahweh, Allah Israel, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah Israel, tidak lagi disembah oleh bangsa itu. Karena apa? Sederhana saja, Bapak Ibu tidak sabar menunggu Musa turun dari gunung Sinai. Akhirnya mereka membuat apa? Patung lembu emas. Patung lembu emas itu jadi masalah atau tidak? Tidak, kalau tidak disembah. Ya. Nah, ini nanti pengertian ini akan saya bagikan. Ya, nanti di ulasan saya berikutnya akan saya singgung. Ya, patung lembu emas itu tidak akan menjadi masalah jika tidak disembah, tidak diberikan korban di hadapannya. Tetapi karena ketika patung lembu emas itu ada, lalu Harun berkata, inilah Allah bagimu, katanya. Mereka bersuka cita, mereka memotong korban syukur. Mereka anggap itulah Allah yang akan menyelamatkan mereka, membawa mereka ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Allah sangat murka. Kalau di ayat 32, Bapak Ibu, ketika bangsa Israel menyembah patung lembu emas itu, Allah langsung tahu loh. Allah langsung berfirman, kalau kita baca terus pasal 32 ini, Allah langsung berfirman kepada Musa, turunlah. Bangsa yang kau bawa itu sekarang sudah menyembah Allah lain. Dia begitu murka. Tuhan mau melenyapkan bangsa itu. Di dalam perjanjian baru saya akan ceritakan resiko dari orang-orang yang menyembah berhala. Tuhan mau melenyapkan bangsa itu. Hancurlah hati Musa pada saat itu. Dia berkata, masa ya Tuhan, Engkau dulu yang bersumpah demi dirimu sendiri kepada nenek moyang kami, Abraham, Ishak dan Israel, Engkau berjanji membawa ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena dosa mereka yang begitu besar. Di dalam murka-Mu yang menyala-nyala, Engkau mau melenyapkan mereka. Dan disinilah keimaman Musa diuji. Dia berani mempertaruhkan dirinya. Kalau memang engkau harus membinasakan, memusnahkan, melenyapkan bangsa ini, lenyapkanlah aku terlebih dahulu. Hapuslah namaku dari kitab kehidupan. Tetapi Allah berkata, siapa yang menyembah berhala, namanya yang akan kuhapus. Sekarang turun. Maka dikatakan mulai saat itu Allah tidak menyertai lagi bangsa Israel dalam perjalanannya, sisa perjalanannya menuju tanah Kanaan. Tetapi dikasihnya apa? Malaikat Allah yang menyandang gelar Tuhan, yang menyandang nama Tuhan. Itulah yang menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali ke pasal 33 yang akan saya terus bahas nanti di ayat 5-nya. Baca dari ayat B, mulai dari kata oleh sebab itu. Baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, iya.
Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ya. Tanggalkanlah perhiasanmu supaya Allah dapat melihat apa yang hendak diperbuatnya kepadamu dan kepadaku. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kenapa dikatakan perhiasan ini? Karena inilah membuat amarah Tuhan menyala-nyala. Inilah perhiasan ini yang dijadikan berhala bagi bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menyembah berhala, menyembah Allah lain, maka di hadapan Tuhan itu seperti awan pekat yang gelap, menghalangi tatapan Tuhan, pandangan Tuhan, yang membatasi, menghalangi pertolongan Tuhan turun atas bangsa Israel. Ya, Tuhan tidak tahu berbuat apa kepada bangsa ini selagi perhiasan itu dipakai, selagi berhala itu masih ada. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu. Oleh sebab itu lepaskanlah, buanglah berhalamu. Maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Artinya selama ada berhala di dalam diri kita, Tuhan tidak bisa berbuat apapun dalam diri kita. Doamu dan doaku seperti terhalang, dibatasin, dihalangi oleh awan gelap yang tebal, sehingga Tuhan tidak bisa menolong engkau dan saya ketika engkau menjerit minta tolong. Doamu tidak akan sampai ke hadirat Allah. Ini diteguhkan oleh Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Pernyataan ini diteguhkan Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Mohon maaf, pernyataan ini bukan diteguhkan. Pernyataan ini terinspirasi juga dari Yesaya 59 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah Ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. apa? Dosa. Segala dosa pelanggaranmu, sehingga Tuhan tidak mendengar. Tetapi bukan karena kurang tajam telinganya untuk mendengar, karena ada berhala dalam dirimu, sehingga Tuhan tidak bisa menolongmu. Bukan kurang panjang tangannya untuk menolong, tetapi ada dosa. Dengar dengan baik Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, berhala di dalam perjanjian lama ditulis sebagai Elil atau No. Artinya adalah tidak mencukupi, atau tidak bernilai, atau tidak ada hasil. Itu artinya berhala, tidak bernilai. No. Elil, ya, itu arti kata berhala dalam teks Ibrani-nya. Tetapi di dalam bahasa Yunani berhala itu ditulis sebagai edulo. Edulo itu apa? Sebagai gambaran kopi. Kopi, bukan salinan, ya, bukan segelas kopi, ya, salinan. Jadi berhala itu, kalau kita mau pahami apa maknanya, itu sesuatu yang tidak bernilai atau duplikat. Sampai di sini mengerti? Ya, ketika bangsa Israel menyembah Yahweh, mereka membuat duplikat, apa namanya patungnya? Anak lembu emas. Ya, itu Allah? Bukan. Ya, itu duplikat, tiruan, dan tidak bernilai. Jadi saya bawa dulu kita sebelum ke konteks berhala di dalam hidup umat Kristen saat ini. Saya bawa dulu konteks berhala dalam masa perjanjian lama, khususnya ketika firman ini difirmankan kepada bangsa Israel. Berhala bagi bangsa Israel itu adalah ketika mereka melakukan penyembahan berhala adalah ketika mereka tidak lagi percaya kepada Yahweh, kepada Tuhan.
Mereka tidak lagi datang beribadah ke sinagog. Ya, jadi orang yang menyembah berhala zaman bangsa Israel itu sangat kasat mata kelihatan. Ya, jadi kalau nggak ada yang datang ke gereja, kalau bahasa kita sekarang gereja, kalau namanya sinagog, artinya mereka itu sudah tidak menyembah Allah, artinya menyembah Allah lain. Ya, ketika pertanian mereka merosot hasilnya, ketika mereka hasil kebun anggurnya atau hasil gandumnya menurun merosot, mereka akan mencari Allah-Allah lain, Allah-Allah orang bangsa Kanaan, Asitoret, Baal, Molkom, ya banyak lagi, ya Molok, Dagon. Mereka menyembah Allah lain ketika hasil buminya menurun. Tetapi dengan mereka sejarah mencatat, walaupun bangsa Israel menyembah Allah lain, bukan hasil pertaniannya jadi lebih baik. Itu jadi seperti sugesti dan tidak mempunyai nilai. Akhirnya bangsa Israel juga tidak lebih baik dengan menyembah dewa-dewa Kanaan. Ya, jadi penyembahan berhala bagi bangsa Israel pada saat itu adalah ketika mereka tidak lagi datang beribadah ke tempat ibadah. Ya. Tetapi bagaimana dengan kehidupan setelah Yesus hadir? Dan pengikut Yesus itu hari ini disebut sebagai orang Kristen. Apakah bisa kita analogikan atau apakah bisa kita sejajarkan orang yang hari ini tidak datang ke gereja disebut sebagai penyembah berhala? Bisa disejajarkan? Ya, bisa iya, bisa tidak, Bapak Ibu. Tergantung. Kalau dia ke gereja kenapa? Ternyata dia ke gereja yang lain. Itu dia gak sembah berhala. Ya, begitu ya. Kalau dia ke gereja lain, tapi kalau dia masih main catur atau main batu di warung, bisa saja mungkin dia main batu ini dan udah ini hari yang ke-7 dalam seminggu nih main batu. Itu mungkin batu itu jadi berhalanya. Ya. Jadi kalau orang Kristen saat ini tidak datang ke gereja, belum tentu belum bisa disejajarkan dengan orang yang menyembah berhala. Ya, tetapi orang Kristen sekarang lebih keren, menyembah berhalanya lebih ajaib. Sulit dideteksi. Tapi oleh tuntunan Roh Kudus itu akan saya buka bagimu. Hari ini, siapkan hatimu dan bertobatlah. Koreksi diri. Ya, ini akan lebih tajam dari sekedar sidak dompet Bapak Ibu Saudara tempoh hari. Sidak dompet ya, bukan hanya sekedar jimat-jimat. Mungkin kalau orang yang sudah bertahun-tahun di kota besar sudah tidak pegang jimat-jimat lagi. Tapi ada jimat-jimat yang lebih mematikan dari sekedar fisik jimat-jimat yang taruh di dompet. Ya, kalau saya ganteng bukan karena saya ada pelet, memang ganteng dari lahir. Istri saya senyum-senyum, kalau pakai masker matanya tuh senyum-senyum. Berbinar-binar. Ya, jadi ya memang begitu. Ada orang ganteng sebenarnya tidak ganteng, tapi karena ada pemanis, jadi orang yang lihat seolah-olah ganteng begitu ya. Tapi kalau dilihat sama wanita yang cinta Tuhan, nggak kelihatan ganteng. Ya, karena mata anak-anak gadis yang cinta Tuhan, tembus pandang. Haleluya. Jadi anak-anak gadis yang sedang mencari lelaki, matanya tuh harus tertuju kepada Tuhan. Jadi kalau datang laki-laki yang perawakannya ganteng kata orang, tapi kamu lihat biasa saja, itu artinya kamu lolos, tidak terdaya. Demikian juga dengan perempuan yang pakai susuk, ya kan? Ya. Ya, kalau susuk dari orang Batak sih enak ya. Enak. Kalau piringnya tuh susuk. Enak, kenyang makan. Penuh. Orang Batak ya. Ya, ketawa dulu. Lagi dulu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita sudah tahu betapa murkanya Tuhan terhadap penyembahan berhala, Allah itu Allah yang sangat sensitif. Sekalipun Musa masih di Gunung Sinai, bangsa Israel menyembah, baru saja menyembah anak lembu emas itu.
Allah langsung berfirman kepada Musa, turun kamu, bangsa ini akan kumusnahkan. Tuhan langsung berapi-api, marahnya meledak-ledak. Dia sangat sensitif dengan penyembahan berhala. Allah paling benci diduakan. Nanti saya akan buka satu firman dalam perjanjian baru. Allah itu tidak mau diduakan. Roh yang ditaruh di dalam diri orang percaya diingininya dengan cemburu. Tidak ada teks lain dalam Alkitab yang mengatakan Tuhan cemburu dengan roh yang ditaruh dalam diri orang percaya. Hati-hati kalau engkau menyatakan diri sebagai orang Kristen, jangan pernah ada Allah lain di dalam diri. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya akan berangkat dari Matius 6:24. Matius 6:24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada masuk satu poin. Berhala dalam diri orang Kristen zaman sekarang adalah bukan lagi patung lembu, bukan lagi suatu benda-benda fisik yang kita sembah-sembah, yang kita puja-puja pagi, siang, dan malam. Kita nyala, kita bakar lidi, keluar asapnya kecil-kecil, kita sembah-sembah, menunduk 5 kali, lalu kita taruh. Tidak lagi mungkin orang Kristen seperti itu. Penyembahan berhala dalam diri orang Kristen itu sudah semakin masif. Masuk begitu dalam tanpa disadari lewat pekerjaan iblis dan tipu dayanya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, seperti saya katakan tadi, berhala itu adalah edulo atau tidak bernilai, adalah sebuah duplikasi. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dengar dengan baik. Kalau kata-kata ini memberkati engkau, boleh engkau posting di media sosial. Jikalau ada, ini siap-siap ya. Jikalau ada di dalam dirimu yang engkau percayai, engkau yakini, engkau sayangi, engkau hormati, engkau sanjung, engkau bangga-banggakan melebihi daripada Tuhan, itulah berhala di dalam diri. Jelas ya Bapak Ibu? Jikalau ada sesuatu, baik itu benda, baik itu prestasi, baik apapun itu di dalam dirimu, kalau itu engkau sanjung lebih tinggi daripada Tuhan, kalau itu engkau ingini lebih kuat, kalau itu membuat engkau menjadi merasa lebih bahagia, kalau itu membuat engkau merasa lebih percaya diri, itulah berhala dalam dirimu. Masyarakat adat, bukan hanya adat Batak, masyarakat adat banyak ditipu oleh iblis dengan adat istiadatnya, sehingga adat istiadat menjadi sebuah berhala di dalam masyarakat adat. Tapi saya berdoa, engkau yang duduk di dalam gereja ini bukan lagi masyarakat adat, tetapi masyarakat kerajaan surga yang masih tinggal di bumi. Engkau tidak lagi tunduk kepada hukum adat, tetapi engkau tunduk terhadap hukum Kristus dan hukum yang berlaku di bangsa ini. Amin. Amin. Karena saya orang Batak, izin saya komentarin sedikit mengenai budaya orang Batak. Bukan berarti budaya bangsa lain atau adat lain tidak menyinggung perasaan Tuhan. Mungkin ada, saya belum bisa membahasnya. Ketika engkau tidak menghadiri sebuah pesta adat, sekali, 2 kali, 3 kali engkau mulai gelisah. Dan mulai ada sebuah kata-kata yang sampai ke telingamu, mungkin secara tidak langsung, Nasomaradat Bei, orang yang tidak beradat lagi. Dan engkau sangat gelisah. Engkau sangat terganggu dengan pernyataan tetangga kiri kananmu yang menyatakan engkau sudah tidak beradat, tidak mau bayar adat. Benar?
Tetapi gelisahkah hatimu ketika engkau ditelepon sama gembala atau pengerja di gereja ini? Kemana Bapak kalau kemarin minggu tidak datang? Oh, begini, begitu. Minggu depan ditelepon lagi, seterusnya dan seterusnya. Dan engkau tidak pernah muncul lagi ke gereja. Dan hatimu tidak gelisah. Tetapi baru ada cemooh dari orang-orang yang di sekitarmu mengatakan engkau sudah tidak berada lagi. Besok begitu ada acara adat, upacara adat, engkau langsung datang bayar adat. Engkau sudah menyediakan waktu yang lebih banyak dan engkau merasa gelisah ketika engkau tidak melakukan ritual adatmu. Maka itulah yang menjadi berhala dalam dirimu, adat istiadatmu. Bukan lagi Tuhan. Bahkan engkau berani mengorbankan waktumu bersekutu dengan Tuhan demi engkau menghadiri sebuah upacara adat. Engkau pakai bahasa yang sedikit rohani, sebenarnya di dalamnya adalah sebuah tipuan. Di pesta adat itu nanti kan adanya pertanian. Benar, berdoanya sekali itu aja. Pas mau makan. Sementara di sini engkau harus mendengar firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, bernyanyi bersama-sama orang kudus. Sementara engkau di pesta adat, engkau menari-nari. Mungkin di depannya ada kepala kerbau. Mungkin di depannya ada kepala B2 yang diatur, disusun rapi. Menjadi simbol sebuah kemakmuran si pemilik hajat. Apalagi kalau dibuat kepala kerbau. Manortorlah engkau di sana. Sementara hari itu adalah hari Minggu, di mana engkau sebagai orang Kristen harus datang beribadah, tapi engkau meninggalkan. Sudah berapa kali engkau melakukan itu dalam hidupmu? Maukah engkau bertobat hari ini ketika engkau mendengar firman ini? Berapa banyak waktu yang kau berikan untuk menunaikan hukum adat daripada waktu yang kau berikan untuk menunaikan hukum-hukum Kristus? Hati-hati. Hukum adat menawan hatimu, membuat itu menjadi berhala di dalam dirimu. Segala sesuatu yang engkau anggap bernilai tinggi dalam dirimu, dan engkau gelisah kalau itu engkau tidak dapatkan atau tidak lakukan, itulah berhala di dalam dirimu. Apalagi berhala dalam diri orang Kristen zaman sekarang. Anak, orang tua, bisa? Demi anak engkau melakukan segala sesuatu. Apakah itu salah? Tidak salah. Ya memang itu kita sebagai orang tua harus memenuhi tanggung jawab kita, mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tetapi anak bukan segala-galanya. Bahkan perhatikan iman Abraham, anak yang ditunggunya bertahun-tahun, dia itu pun ketika itu diinginkan Tuhan, dia siap lepaskan itu demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana dengan anakmu dan anak? Anakmu demam sedikit, engkau batal ke gereja. Engkau langsung pakai alasan, anak saya demam, saya tidak ke gereja. Saya jaga anak saya. Anak saya ada dong. 5 tahun kami menunggu ini. Laki-laki nih, si Bob Gordon. Udah seperti Tuhan kecil lah itu yang kau timang-timang. Dengar, jangan sampai anakmu membawa murka Tuhan bagi dirimu dan keluargamu. Jangan kau jadikan anakmu menjadi berhala. Bapak ibu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak ada di dalam dirimu yang harus lebih penting, lebih tinggi, lebih kuat engkau cintai selain nama Yesus. Amin. Amin. Tidak boleh ada nama lain. Tidak ada yang kau inginkan sangat kuat dalam dirimu selain Yesus dan kerajaannya.
Apa yang membuat engkau percaya diri saat ini? Gelarmu? Nama besarmu? Itu yang membuat engkau percaya diri saat ini? Bertemu dengan siapapun? Jabatanmu? Kekayaanmu? Kalau itu yang membuat engkau percaya diri dan bukan roh Tuhan yang ada dalam dirimu, maka itulah berhala di dalam dirimu. Demi jabatan semua orang sanggup membayar apapun harganya. Tapi kenapa demi keselamatan orang tidak berani bayar harga berapapun harganya? Bukan hal yang jarang kita dengar bahwa orang melepaskan imannya demi pernikahan. Orang melepaskan imannya demi jabatan. Maka itulah berhala dalam dirinya. Karena dia sudah menganggap jabatan, karena dia sudah menganggap calon suami atau calon istrinya lebih berharga daripada Tuhan itu, maka dia sanggup lepaskan Yesus. Hati-hati, berhala ini menawan engkau. Berhala ini bisa menggiring engkau jauh banget daripada Tuhan. Dan engkau terhilang di hadapan Tuhan dan engkau akan dimurkai. Matius 6:24 tadi dikatakan tidak ada satu orang yang bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Maka dia akan sayang. Sayangnya akan lebih kepada salah satunya. Maka daripada itu Tuhan menginginkan kita hanya merindukan satu sosok, mengagungkan satu sosok. Bapak ibu saudara terkasih, apalagi berhala dalam diri orang Kristen. Hobimu bisa menjadi berhala dalam dirimu. Jikalau itu engkau lakukan, engkau kerjakan, dan sampai itu memikat hatimu. Ketika engkau tidak melakukan hobimu itu, engkau merasa kurang. Sementara di titik tertentu, ketika engkau tidak berdoa, ketika engkau tidak baca firman Tuhan, engkau tidak merasa kurang. Yang mau saya katakan di sini adalah kadar kecintaanmu, kadar ketagihanmu, kadar kecanduanmu tidak boleh melebihi kadarnya daripada kecanduan, kecintaan, kerinduanmu kepada Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jika ada yang melebihi itu, apapun bentuk dan wujudnya, itulah berhala dalam dirimu. Dengan kasih Kristus saya mau mengatakan, maukah engkau memutuskan dan meninggalkan itu? Ketika firman ini diberitakan, maukah engkau melepaskannya itu dari dalam dirimu? Yang selalu saya katakan kepada kita semua, kalau saya berdiri di atas mimbar ini, saya selalu berkata, ikutilah teladanku. Ikutilah teladanku. Aku telah terlebih dahulu melakukannya, supaya umat Tuhan di tempat ini boleh menirunya, boleh membuktikannya. Karena Yesus yang kita sembah tidak kelihatan lagi kasat mata, tetapi saya sebagai hamba Kristus, engkau dan saya bisa menyentuh, bisa melihat, dan bisa berbicara. Tahun 2009 bulan September, saya seseorang yang menjadi penikmat daging B2. Sangat mania. Seminggu itu 3-4 kali. Sekali makan BPK sekilo, bisa 2 kilo, tergantung kondisi keuangan. Bahkan kalaupun tidak ada uang, saya upayakan untuk makan itu. Kalau datang ke pesta, itu kayaknya bahagia banget, bisa makan secara bebas. Saya pernah motong 1 ekor B2 ketika ditimbang hidup 12 kilo, kita makan berdua, lahap habis. Dari hidup sampai tinggal tulang benulang, itu pun karena nggak bisa digigit tulangnya. Kena keras, yang lembek dimakan juga. Saya penikmat daging B2, pecandu, dan saya pintar mengolahnya dari hidup sampai matang dalam berbagai macam bentuk masakan. Ketika saya mengerti firman ini, Roh Kudus membisikkan dalam hati saya, engkau sudah sangat terikat dengan makanan itu, engkau sudah sangat kecanduan dengan makanan itu, bahkan engkau sudah lebih rindu makanan itu daripada rindu akan hadirat Tuhan. Maka dengan berat hati saya datang di hadapan Tuhan minta ampun.
Berpuluh-puluh tahun saya menjadi penikmat itu, dan makanan itu benar-benar nikmat bagi saya. Itu bukan haram Bapak Ibu, itu harum. Dan kalau saat ini Bapak Ibu taruh itu depan saya, masih tetap harum, belum haram. Tetapi saya berkomitmen di hadapan Tuhan. Kalau memang itu berhala di dalam diriku Tuhan, hari ini juga September 2009, aku tidak menyentuh makanan ini lagi dan tidak akan kumasukkan ke dalam mulutku. Saya berhasil menumbangkan, seperti kata Musa, dia hancurkan itu lembu emas, dia cincang halus itu patung lembu emas karena saking geram. Dan mulai hari itu sampai hari ini tidak akan makan itu. Karena apa? Karena saya pernah kecanduan dan Tuhan mengatakan itu menjadi berhala. Aku menginginkan makanan itu lebih daripada aku menginginkan Tuhan. Sederhana aja tolak ukurnya Bapak Ibu. Kau pagi gak baca firman Tuhan, lupa berdoa, kau biasa aja. Udah besok pagi aku Tuhan berdoa. Tetapi kalau nggak makan daging B2, saya kayaknya ada rasa yang kurang. Kayaknya pening-pening gitu. Kayaknya kurang bergairah gini hidup gitu ya. Kok datang habis makan itu kayaknya euforianya, kegembiraannya begitu besar. Bahkan lebih besar selesai kita ibadah. Kok lebih girang saya habis makan babi daripada habis ibadah. Perhatikan. Maka saya katakan ikutin teladan saya. Setelah itu 2010 itu tadi 2009 akhir dan saya berkomitmen di 2011 awal. Ada lagi berhala ternyata dalam diri saya kira sudah selesai Bapak Ibu. Ada berhala kedua dalam diri saya. Apa itu? Makan durian. Ya. Kalau orang kecanduan narkoba, saya kecanduan durian. Kalau orang nggak pakai narkoba, dia akan sakau. Kalau saya nggak makan durian, saya kayaknya ada yang kurang. Seperti tadi makan babi. Saya berani bayar habis itu durian dengan seluruh uang saya untuk saya bisa menikmati itu buah durian. Tapi pada masa itu saya belum pernah taruh semua sampai habis duit saya untuk pekerjaan Tuhan. Tuh, sederhana ya mengukurnya. Bapak Ibu yang bisa mengukur sendiri apa berhala dalam dirimu. Saya mau itu kita tumpaskan hari ini supaya jangan Tuhan murkai engkau, supaya Tuhan bisa menolongmu dan menolongku, melihat apa yang bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tidak ada lagi awan yang gelap gulita dan tebal menghalangi setiap doa kita. Apa menjadi berhala? Durian saya tidak makan. Sorry, tidak semaniak dulu. Saya masih makan durian kok. Terakhir makan durian bersama Pak Gembala di Balige bulan Juli. Tapi gak seperti dulu lagi Bapak Ibu, udah gak maniak lagi. Ya dulu saya makan durian itu 7-10 yang lebih besar dari kepala manusia dewasa. Itu saya makan sendiri tuh. Saya bisa makan durian tanpa makan nasi seharian, bahkan 2 hari 3 hari pernah. Tanpa ada makanan lain, karena bikin kenyang. Makan terus. Gak peduli lagi musim lagi enggak mahal. Jadi saya tuh bisa Bapak Ibu tahu begitu angkat satu buah durian, saya tahu ini durian rasanya apa, matang di pohon atau tidak, busuk atau tidak. Itu sampai ahli begitu saya. Lebih ahli dari saya tukang jual duriannya. Jadi kalau orang mau beli durian dalam ukuran banyak, saya selalu dipanggil supaya selamatlah makan durian itu kan. Gak ada yang berulat. Jadi saya bisa ngerti dari cium baunya, rasanya ini pahit, manis, legit. Dari baunya, dari bentuk kulitnya, dari bentuk ujung tangkainya, ini durian ranting pohon atau yang nempel di batang, katanya lebih batang lebih enak. Gitu kan. Saya ngerti semua. Ya karena saya hobi, saya maniak, saya cari semua referensi tentang itu. Dan saya menjadi ahli di dalam memilih durian yang terbaik dan memakannya. Itu Bapak Ibu. Mudah nggak mengalahkannya? Tidak. Karena itu sebuah yang nikmat, enak. Berhala itu nikmat Bapak Ibu. Tapi kenikmatannya membawa maut. Nikmat membawa maut.
Ya, binasa. Lah Pak, kok bisa durian jadi berhala? Iya Bapak Ibu, bisa jadi berhala. Engkau melakukan mengerjakannya udah seperti layaknya engkau mencintainya, sementara Tuhan tidak mau cintanya diduakan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, apalagi berhala dalam diri orang percaya? Pekerjaan. Pekerjaan itu bisa menjadi berhala, bisa juga menjadi ladang amal. Tergantung. Kalau pekerjaanmu engkau lakukan untuk Tuhan, pekerjaanmu menjadi sebuah ibadah, di mana di dalam pekerjaanmu engkau bisa memberitakan kabar baik, menjadi teladan, menjadi saksi-saksi kebenaran Injil, maka itu bukan menjadi berhala, itu menjadi ladang amal, di mana kita bisa menjadi suratan Kristus yang terbuka. Tetapi jikalau pekerjaanmu merenggut waktu-waktumu bersama Tuhan, disitulah pekerjaan itu berubah menjadi berhala dalam hidup. Bapak Ibu Saudara terkasih, sering sekali saya juga bukan full timer gereja, saya baru full heart melayani Tuhan, belum sepenuh waktu seperti gembala saudara yang bisa berkomitmen sepenuh waktu. Kalau saya masih menjadi seorang karyawan, di tengah-tengah pekerjaan saya sering sekali saya mendapat tawaran dan dipercayakan memberitakan firman di persekutuan-persekutuan kantor. Kalau itu jam 12, haleluya, jam istirahat saya bebas. Tetapi kalau itu diminta nanti jam 2 siang, saya harus ganti jam istirahat saya menjadi jam 2 siang, supaya saat jam istirahat itu saya bisa memberitakan Injil dan saya tidak korupsi waktu di kantor. Nanti hari Rabu saya dipercayakan Tuhan memberitakan firman Tuhan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Kelas 1, Jakarta Pusat. Itu jam 2. Maka nanti istirahat saya akan geser sampai jam 2. Saya baru bisa makan nanti setelah beritakan firman. Karena saya harus bekerja. Karena di tempat saya bekerja, di situlah saya memberitakan Injil. Saya menjadi gembala di kantor saya, Bapak Ibu. Saya mempunyai beberapa bawahan. Itulah yang saya gembalakan. Saya memberitakan firman bukan seperti tadi Lukas 4 ayat 8, Roma 12 ayat 1, enggak seperti itu. Saya memberitakan firman Tuhan dengan saya disiplin. Dengan apa? Kejujuran saya. Dengan apa? Membela hak-hak bawahan saya yang tertindas selama ini. Puji Tuhan, ada satu bawahan saya yang begitu tertindas. Hari ini saya sudah bisa bereskan masalahnya. Hal-hal seperti yang saya lakukan. Pemimpin-pemimpin sebelumnya tidak bisa membereskan. Di masa saya memimpin, saya bisa membereskan. Hal-hal seperti itu. Itu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita memberitakan Injil bukan berdasarkan Lukas 4 ayat 8, Matius 1 ayat 5, enggak seperti itu. Tetapi sebuah tindakan-tindakan nyata. Mereka melihat ada Kristus yang hidup di dalam diri. Kalau itu yang kau lakukan dalam pekerjaanmu, maka itu tidak menjadi berhala dalam diri. Tetapi jikalau pekerjaanmu sudah merenggut waktumu bersama Tuhan, waktu doamu, waktu beribadahmu, waktu engkau baca firman, semuanya bablas engkau berikan untuk engkau mencari rente, memburu rente, itu sudah menjadi berhala dalam hidup. Hati-hati, berkat yang engkau simpan dari tempat engkau bekerja itu seperti engkau menyimpan di gentong yang bocor, tidak akan pernah penuh, akan kurang terus. Hati-hati. Kalau tempat engkau bekerja menjadi tempat engkau menyembah Tuhan, memberitakan kabar baik, kau akan menyimpan hasilnya di sebuah cawan, di sebuah gentong yang kokoh dan kuat, yang engkau isi tidak akan pernah bocor, akan meluap, melimpah dan mengalir dan memberkati banyak orang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Lukas 4 ayat 8 berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, itu sebuah penegasan bahwa kita hanya boleh berbakti kepada Tuhan saja. Bakti kita hanya kepada Tuhan.
Tuhan Yesus. Bakti tertinggi kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kepada siapa lagi? Kepada suami, kepada negara, dan kepada yang lain. Tetapi bakti tertinggi harus kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, tadi sempat saya katakan, kenapa Allah sangat murka dengan penyembahan berhala dalam diri orang percaya. Ia berkata dalam Yakobus 4 ayat 5. Baca dengan keras. Yakobus 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kita bersuci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Diingininya dengan Cemburu. itu dia Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika engkau dan saya percaya kepada Yesus, ditaruhlah Roh Kudus, Rohnya yang kudus di dalam diri kita, menaungi kita, menuntun dalam setiap langkah-langkah kita. Ya. Ketika roh itu ada di dalam diri kita, kemanapun kita pergi, Roh Kudus itu tetap ada, tetap menyertai. Amin. Ya, ketika Roh Kudus itu ada dan engkau menyembah Allah lain, Roh Kudus itu berduka. Dia sangat sensitif. Ya, bayangin Musa di atas gunung Horeb, bangsa Israel menyembah batu lembu emas di mana? Di padang gunung Horeb. Jauh jaraknya berapa hari. Tapi seketika itu juga Tuhan langsung tahu. Lebih cepat dari sinyal handphone. Hati-hati. Tidak nunggu lama. Once atau satu saat engkau menyembah berhala, siap-siap. Dan kalau engkau hari ini sedang menyembah berhala itu, dan engkau sudah dengar firman ini dan engkau belum mau melepaskannya, Wahyu 22 ayat 15. Kalau engkau sudah dengar firman Tuhan ini dan sudah saya jelaskan di dalam kasih Kristus dengan pemaparan kebenaran firman Tuhan, dan engkau tidak mau lepaskan berhala dalam dirimu, dengar dengan baik. Wahyu 22 ayat 15 berkata sama-sama. Wahyu 22:15. Tetapi anjing-anjing dan tukang sihir, orang-orang sudah, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Haleluya. Menyembah berhala semua yang tinggal di luar, tidak masuk dalam kerajaan Tuhan. Seramnya resiko penyembah berhala ini. Ngeri Bapak Ibu. Jangan keraskan hatimu. Apa menjadi berhalamu? Pekerjaanmu? Utangmu? Apa berhalamu? Nama baikmu? Penyakitmu? Engkau begitu takut dengan sakit yang engkau derita saat ini? Jangan sampai itu membuat engkau ketakutan lebih daripada kau takut kepada Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagimu dan bagiku. Jangan takut dengan segala sesuatu yang engkau alami saat ini. Jangan engkau anggap itu lebih penting daripada urusanmu dengan Tuhan. Penyembah berhala tinggal di luar, tidak mendapat tempat dalam kerajaan Tuhan. Jangan sampai engkau pegang sesuatu yang dapat binasa. Bapak Ibu, jangan engkau yakini sesuatu yang akan dapat rusak. Pegang teguh Kristus. Dia adalah batu penjuru yang tidak akan goyah. Haleluya. Ada satu lagu yang memberkati saya. Tudal Humam
Naholosegai. Berhala di dalam dirimu itu semua tidak bernilai dan akan rusak. Tetapi Yesus, kalau engkau pegang teguh sampai pada kedatangannya, engkau diperkenan masuk dalam kerajaannya. Tidak seperti kata Wahyu 22:15 tadi, engkau tinggal di luar. Kalau engkau memegang yang holosega, yang akan rusak, akan binasa, engkau tidak akan masuk dalam kerajaan. Sotung di yobrohako. Tinggalkan yang di belakangmu. Berhala. Kini aku percaya kepada Yesus. Yesus Maha Sakti. Apapun yang kau pegang saat ini lebih erat daripada engkau pegang Yesus. Lepaskan. Di dalam kasih Kristus saya meminta kepada engkau yang mendengar ini, baik engkau yang mendengar siaran tundanya nanti, lepaskan semua berhala dalam dirimu. Jangan sampai itu membuat engkau binasa. Untuk apa engkau hidup 60, 70, 80 tahun di bumi ini, tetapi dalam masa kekekalan engkau binasa di dalam neraka yang abadi. Selagi ada waktu, selagi engkau bisa mendengar firman ini, saya rindu engkau melepaskan. Kalau itu dalam bentuk barang, mari kita hancurkan, kita bakar dalam nama Yesus. Kalau itu dalam bentuk hobi atau sifat atau nama baik atau apapun itu, bertobat dan minta ampun di hadapan Tuhan. Selagi ada waktu, lepaskanlah berhala di dalam dirimu. Pegang teguh Kristus yang tidak akan rusak dan tidak akan binasa. Rindukanlah Tuhan Yesus daripada engkau merindukan apapun di dalam dunia ini. Rindukan Dia lebih dari apapun juga. Jika ada yang menawan hatimu, lebih daripada Tuhan menawan hatimu, saat ini bertobat. Haleluya. Dongan olo-olo. Buria managapo. Buria. Maranatha. Amen. Saya Maro. Dengan baik, engkau harus merindukan Tuhan daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Kalau engkau merindukan engkau kaya, engkau harus lebih rindu kepada Tuhan daripada kekayaan. Supaya jangan kekayaan itu tiba dalam hidupmu, itu menjadi berhala di dalam diri. Kalau engkau merindukan kesembuhan, rindukan Tuhan daripada kesembuhan itu. Rindukan Tuhan lebih kuat daripada kesehatan itu, kesembuhan itu. Supaya ketika engkau sehat, kesehatanmu tidak menjadi berhala di dalam dirimu. Seperti lagu ini yang berkata, aku hanya merindukan Tuhan, dan aku merindukan Maranatha, kedatangan Tuhan kali yang kedua. Orang-orang yang menghayati pujian ini, dia mengerti bagaimana dia harus berjalan bersama Tuhan, harus menjaga kekudusan hidupnya. Tidak ada ilah lain, Allah lain dalam dirinya.
Apa itu menjadi berhalamu? Khususnya kalau orang sekarang sedang menjalin hubungan pranikah. Cowok apa cewekmu, pacarmu, kekasihmu, jangan engkau inginkan lebih kuat daripada menginginkan Tuhan. Tidak ketemu pacar, tidak komunikasi sama pacar 1 minggu, engkau rindunya sudah sampai ke ubun-ubun, tapi engkau tidak berdoa 1 bulan, engkau biasa-biasa saja. Bapak ibu saudara terkasih, di dalam kasih Kristus saya mau mengatakan, itulah berhala di dalam dirimu. Mintakan ampun kepada Tuhan, murkanya menyala-nyala kepada orang-orang yang menduakan Tuhan, dan semua penyembah-penyembah berhala tidak dapat tempat dalam kerajaan sorga. Haleluya. Sai madu, sebuah sukacita bagi orang yang merindukan Dia. Kedatangan Tuhan adalah sebuah sukacita yang besar. Maka daripada itu setiap orang percaya kepada Yesus dan yang memegang teguh imannya, ketika dia mati tidak dikatakan turut berduka cita. Ketika dia mati hanya dikatakan turut berempati. Karena tidak ada duka cita dalam kematian orang percaya kepada Yesus. Karena yang mati itu bersorak-sorai di kerajaan surga. Tetapi duka cita akan menghampiri setiap orang yang tidak tinggal di dalam Kristus. Ketika ajal menjemputnya, dia melihat malaikat maut yang begitu seram, maka dia akan ketakutan menghadapi kematian. Maka tidak bisa lagi dihayati. Filipi yang berkata, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Ailah badoh kematian dialah Kristen aposiatus. Bapak ibu saudara terkasih, berhala itu membuat engkau takut menghadapi kematian. Percaya atau tidak, orang-orang yang sering bertenung, orang-orang yang sering bertanya kepada dukun, orang-orang yang terlibat dalam penyembahan berhala, semua sangat menakuti yang namanya kematian. Mereka semua akan gemetar ketika ajal mau menjemput. Tetapi orang-orang yang di dalam Kristus, ketika dia akan menghembuskan napas terakhirnya, dia berkata, aku sudah melihat malaikat menjemputku. Wah, dia turun, ada turun lagi, dia mau membawaku. Maka dia akan melepaskan, menghembuskan napasnya terakhir dengan senyum dan sukacita. Terserah apapun itu penyakit yang menghantarkan kematian. Saya sering sekali melayani orang-orang yang demikian. Orang-orang yang di akhir daripada kehidupannya sungguh-sungguh percaya Yesus. Dia tidak nangis mau mati, dia tidak menjerit ketika mau mati, tetapi dia berkata, saya melihat malaikat turun. Saya melihat malaikat turun. Tidak lama lagi dia sudah tidak bisa berbicara dan putuslah nyawanya. Dan kita bertepuk tangan, berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Orang ini sudah menyelesaikan pertandingan imannya dan dia sudah menang di dalam Kristus. Tetapi orang-orang yang semasa hidupnya menolak Injil, orang-orang yang saya layani dan kembali ke kubangan dosanya yang lama, ketika saya diizinkan Tuhan mengantarkan di hari terakhirnya, dia sangat kesakitan dan menjerit-jerit, dan dia begitu ketakutan dan dia tidak mengekspresikan apa, mengatakan ketakutan. Tapi dengan iman, dengan mata rohani saya bisa melihat bahwa ada malaikat dari kegelapan yang menjemputnya, yang merebut nyawanya, sehingga dia tidak lagi masuk ke dalam taman Firdaus, tempat penantian orang-orang kudus menunggu hari penghakiman, tetapi dia ada di Hades, di tempat yang tidak nyaman menunggu hari penghakiman sampai dia permanen menjadi pengisi neraka. Tetapi orang-orang yang meninggal di dalam Kristus, yang mempertaruhkan imannya, yang mempertaruhkan segenap hidupnya demi keyakinannya kepada Yesus, di akhir pada kehidupannya saya melihat mereka tersenyum, mereka bahagia, mereka bersuka cita karena yang menjemput mereka malaikat dari surga, dan mereka ditaruh di tempat penampungan sementara, yaitu di Hades yang nyaman, di Firdaus, sampai Yesus datang menjadi raja di atas segala raja. Dan orang-orang yang kudus tadi, yang memperjuangkan imannya, yang tidak menyembah berhala, dia berkenan masuk dalam kerajaan surga, di dalam keabadian bersama Yesus selama-lamanya. Haleluya.
Jangan engkau anggap enteng, anggap remeh tentang berhala di dalam hidup. Jangan engkau anggap nyaman, sudah tidak ada patung, sudah tidak ada pedang keris, tidak ada jimat-jimat di rumah, apa di dompet, apa di tasmu. Tetapi engkau setiap hari melakukan penyembahan berhala lewat segala sesuatu yang engkau cintai lebih daripada engkau mencintai Tuhan. Bapak ibu saudara terkasih, kalau kata-kata saya ini sangat menusuk hatimu dan menyinggung perasaanmu, tersinggunglah engkau saat ini. Tetapi kelak engkau bertemu dengan saya bersama-sama Bapa di surga. Itulah tugas saya sebagai hamba Kristus, memberitakan Injil dengan tidak takut, dengan tidak tawar-menawar. Saya kasih tahu harga yang sesungguhnya tanpa didiskon. Tinggalkan berhala dalam diri. Jangan engkau pegang yang akan binasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Kalau engkau masih ada menyimpan berhala dalam bentuk benda atau barang apapun, saya tunggu. Kita akan tuntaskan itu. Kita akan rebut itu menjadi barang tumpas dan akan kita bakar dalam nama Yesus. Jadi kalau engkau mempunyai berhala seperti saya mempunyai 2 berhala zaman saya dahulu, berkomitmenlah di hadapan Tuhan untuk meninggalkan itu semua. Mungkin engkau belum menjadikan daging B2 menjadi berhala yang begitu nikmat bagimu dan mengalahkan segala kenikmatan yang lain. Tidak apa-apa. Tapi kalau ada makanan lain atau hal lain atau kebiasaan lain yang menjadikan itu berhala, Tuhan sedang berbicara kepadamu saat ini. Tuhan mengasihi engkau. Bertobatlah. Bertobatlah. Berhala itu seperti mamon. Mamon yang tidak jujur. Dia kelihatan seperti sahabat, tetapi ketika kita terdesak, dia akan meninggalkan kita. Itu mamon yang tidak jujur. Bapak ibu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, tundukkan kepala. Kita berdoa. Engkau yang tahu lagu ini, sama-sama kita katakan. Katakan untuk daloma. Yes, Jesus. Umatku berkomitmen meninggalkan dosa, meninggalkan berhala yang di belakang mereka. Sekarang kami menjadikan Engkau pengharapan kami sampai kepada kedatangan-Mu kali kedua.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik. Tuhan ajari kami untuk mampu meninggalkan pergaulan, untuk kami boleh dan berani melepaskan segala sesuatu yang kami anggap bernilai tinggi selain daripada Tuhan. Kalau ada di antara kami yang melakukannya, mohon berkenan mengampuni kami. Ya Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah putramu yang kudus, basuhlah hidup kami. Tebuslah dosa kami, dosa penyembahan berhala kami. Segala sesuatu yang kami anggap lebih penting daripada Tuhan, sesuatu yang kami rindukan lebih daripada kami merindukan Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Bapa. Basuh kami dengan darah-Mu. Hari ini kami mau bertobat. Hari ini kami mau melepaskan berhala dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan yang diikat oleh kuasa kegelapan, demi nama Yesus aku perintahkan terlepas. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan yang bukan diikat oleh Bapa di surga, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Segala tanaman yang bukan ditanam oleh Bapa di surga, aku cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman ini memerdekakan kami, membebaskan kami dari segala kutuk penyembahan berhala yang membuat Tuhanmu, yang menghalangi mata Tuhan mengerjakan sesuatu. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kini kami sudah melepaskan berhala itu. Biarlah kiranya Engkau dapat melihat apa yang Kau harus perbuat bagi kami, untuk menolong kami, untuk mengangkat kami dari segala susah dan derita kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Yes, Jesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan hadir di sini saat ini, saat ini. Sungguh Tuhan, Engkau yang kami rindukan saat ini dan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang kami rindukan. Hanya Engkau yang kami sanjung lebih tinggi dari apapun juga di dalam diri kami yang ada di dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hamba-Mu sangat dibatasi dengan waktu dalam memberitakan firman, tapi hamba meminta Roh Kudus, Roh yang lemah lembut mengajari kami sepanjang waktu hidup kami. Sekalipun kami selesai bertemu dalam pertemuan ibadah ini, tetapi Roh Kudus menerangkan setiap kata kalimat dari kebenaran firman-Mu yang sudah didengar umat-Mu di tempat ini, dan membawa firman itu menjadi sebuah buah nyata dalam kehidupan kami, membawa sebuah perubahan di dalam hidup kami, berubah seperti Kristus inginkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.